Salam sehat. Di video yang pertama yang saya buat di tahun 2024 ya, setelah lama tidak membuat rekor. Sebetulnya banyak peristiwa yang perlu direkod seperti window dressing kemarin ya. Kemudian Januari Effect, kemudian yang akan saya buat videonya ini yaitu Pemilu Efek 2024 yang kita sama-sama tahu diselenggarakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 ya, di sebuah data di mana kita tahu ya, pelan-pelan aja ya. Ya, mana kita sama tahu ya, hasil quick count ini sumber dari Kompas ya, saya ambilkan dari narasumber atau sumber yang netral. Kedudukan Pilpres kemarin seperti yang ada di layar ya, dimana dimenangkan oleh paslon nomor 2 sesuai kehendak pasar ya. Itu terlihat dari hijau 2 hari, yaitu di hari Kamis dan hari Jumat ya. Nah, berdasarkan data ini ya, maka muncul ya chart daily, yaitu ini before dari tanggal 13 ya, before sehari sebelum pemilu, dimana pasar kayaknya mengasih warning ya, awas kalau nggak milik paslon tertentu. Nah, maka indeks merah ya, karena pengusaha ingin kepastian semakin cepat kepastian itu datang semakin bagus ya, itu di kalangan pengusaha. Dan kebetulan pemenangnya adalah sesuai harapan pasar ya, harapan market, terbukti dengan reaksi market langsung gap up berapa persen ya, coba kita lihat data. Kita lihat data ya. Nah ini nggak ada ya, maaf ya, nggak ada, lupa datanya di mana ya. Sebentar ya, ini dimana hari Kamis ya, indeks gap up 1,77% ya, open di 1,77%. Nah ini yang menandakan bahwa memang pasar atau market ada match ya terhadap pasangan yang memenangkan Pilpres, dimana tertingginya di 2,16% ya. Jadi high-nya di 2,16%, low-nya di 1,23%, loss di 1,3% ya. Jadi walaupun indeks hijau tebal, saya kira banyak yang nyangkut ya, karena indeks gap up yang bikin terkaget-kaget, mungkin panik buying, beli di pucuk, nyangkut ya. Itu ya kami rasakan ya, memang tidak mudah ya. Memang sebaiknya kita antisipasi news itu, kita prediksi sebelumnya, kita buy. Nah, pas hari hanya kita tinggal panen kalau prediksi benar ya. Terus dilanjutkan hijau di hari kedua, hari Jumat, di mana gap up 0,47%,
closing di bawah harga pas gap up ya. Jadi memang cukup susah ya, karena ya tadi pasar di gap up kemudian turun harga dari harga open ya. Nah, ini gambar chart daily composite atau indeks kita, dimana minus 1,2 sebelum kita nyoblos, minus 1,44% setelah nyoblos, kemudian gelombang kedua setelah tsunami yang pertama dari hari Kamis, gelombang kedua atau tsunami yang kedua itu ombaknya lebih kecil, dimana valuasi ya dari 8,7 triliun meningkat menjadi 14,9 triliun. Kemudian di hari ombak yang kedua yaitu hari Jumat yaitu 10,9 triliun. Jadi ada peningkatan value yang cukup signifikan disebabkan oleh pilpres efek. Nah, ini adalah chart yang kami buat ya, atau kami copy paste dari iPod web, dimana PMPP itu minus cukup dalam ya. Kemudian ini tadi PMPP itu terkait dengan perusahaan Kaisang ya. Kemudian ini Mahaka Media ya, atau ABA ya. ABA itu di harga di angka 53 rupiah. Kemudian Mari ya, itu sender di 50 rupiah. Nah, kenapa saya sebutkan ABA dan Mari? Karena ABA dan Mari saham-saham yang bergerak karena news biasanya ya, yang berkaitan dengan adik Boy Thohir yaitu Erick Thohir. Nah, ini adalah emiten yang di gap up, terutama yang di LQ45 ya, LQ45 kalau nggak salah. Nah, di sini MBMA, nah, kebetulan terafiliasi dengan Boy Thohir, di gap up 5,6%, BRPT 5,1%. Ini Barito Group punya Prayogo Pangestu. ESA itu juga kaitan dengan Erick Thohir, BNNI, BUMN, Amart Joko Susanto, BUMN, MDKA ya Sandiaga Uno, Erick Thohir ya, Semen Gresik BUMN, Adro jelas Boy Thohir, Harum kurang tahu ya, ASEI, Astra, Kutu ini saham sejuta umat ya, BBCA itu milik Budi Hartono saudara, BPTN itu BUMN, ICBB ya Salim Group, Unilever, BRIS itu BUMN. Nah, di sini di gap up 5%. Nah, BBRI ya di gap up 4,6%. Bayangkan big cap, bahkan the big five cap ya, itu diangkat 4,6%. Berapa duit untuk angkat ini?
Itu. Jadi ini ada panic buying. Kalau kita beli BBRI ya susah. Kalau di hari H ya, kalau di hari H atau di hari pertama setelah Pilpres, harga pertama 4,6% dannya, kemudian turun closing di 2,1%. Nah, kita gimana? Cukup susah ya trading kalau pas gap up seperti ini. Jadi sekali lagi tidak mudah melantai di pasar saham, apalagi tujuannya trading for living ya, trading for living itu ya hanya 5 dari 100 orang yang bisa trading for living. Nah ini tsunami gelombang yang pertama setelah Pilpres. Nah ini kalau tadi saham-saham LQ45 ini perpaduan ya, ada yang LQ45, bahkan mungkin ada yang gorengan, tapi di hari Kamis setelah Pilpres rata-rata saham-saham blue chip atau setengah blue chip atau saham-saham yang sudah tua atau mature ya, seperti SMGR misalnya, SMGR Semen Batu Raja misalnya. Ini saham-saham yang cukup lama melantai di bursa saham. Nah ini volumenya sangat besar sekali, 27 kali lipat ya, dibanding 3 bulan ke belakang. Weton juga demikian ya. Di sini kelihatan sektor konstruksi itu merajai kenaikan yang sangat tinggi ya. Di atas 10% naiknya ya, seperti Pepre ya, ini anak BUMN, Cekon ini Jakarta Construction ya, ini BUMD kalau nggak salah, ADI, WG, ACST, PTPP ya. Yang swasta TOTL, Arko, ini Arko kayaknya punya Astra ya, EBSA, NRCA kaitannya dengan Sandi kalau nggak salah, Sandiaga Uno. Nah di sini sektor konstruksi ya, di luar dugaan saya naiknya sangat tinggi dengan volume yang sangat tinggi juga ya. Dimana jadi hari pertama itu sektor konstruksi yang merajai bursa, dan BUMN ya, tentu saja BUMN seperti ini, BMRI, BMRI ya, BBRI juga ada sebetulnya, tapi BBRI mungkinnya volumenya tidak sampai 3 kali lipat ya, tapi yang jelas volumenya besar untuk ukuran big cap ya. Nah ini akankah berlanjut ya? Kalau dilihat dari angkanya sih harusnya serius, karena sampai biasanya cuma 4 miliar 10 miliar tiba-tiba meledak menjadi 174 miliar ya. Naik sini 25% dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Ya, WG ini biasanya cuma 100 juta, 314 juta, tiba-tiba 100 juta ya, tiba-tiba menjadi 13 miliar. Amazing ya. Itu
sini ada saham-saham yang mantul ya. SMBR, saham Semen Batu Raja mantul dari low-nya. Baja juga mantul dari low-nya. INTP juga mantul dari low-nya. PBSA juga mantul dari low-nya. Silakan lihat chart ya, tapi ini hari Kamis, jadi sudah kedaluarsa 1 hari ya. Jadi kurang anu lah. Kurang on. Nah, ini ya chart setelah Pilpres, dimana panic buying ini sampai naik ya. Entah arah entah enggak ini PMMP ya. Tapi kemudian turun ya. Jadi karena mungkin harga udah tinggi, memang ini orang-orang ini mungkin ngincar setelah Pilpres ya, tapi kita nggak berani. Setelah mungkin orang-orang ini memprediksi bahwa Pilpres akan dimenangkan oleh pasangan tertentu, dia beli, buy, diangkat, naik. Nah, pada hari H-nya, setelah hari H, gap up ya, ini open, gap up, kemudian dibawa naik, kemudian turun, TP, take profit. Hari kedua juga demikian, masih TP dengan volume yang luar biasa. Nah, ini mari demikian juga, gap up, naik, kemudian di hari kedua turun. Ini yang mari, tadi ABA ya. Mari hari kedua kembali ke 50. 51 ini ya. 51 ya. Yang dimana sempat naik 5 berapa ini? Ya, dimana sempat naik ya di hari H+1 ya. Itu. Ini sumber dari CNBC ya, saya ambil kebetulan pas lihat-lihat. Memang setelah Pilpres, di mana Pilpres dimenangkan oleh presiden yang sesuai dengan kemauan pasar, memang naik ya. (2004) gap up 1,73%, tapi closing naik ya. Di gap up naik, gap up ya, naik otomatis ya. Kemudian closingnya lebih besar dari gap up. Nah, itu yang sebetulnya yang enak seperti itu, tapi kenyataan lain. Ini putaran pertama ya. Ini putaran kedua ya. Naik. Nah, terus lebih kecil daripada kenaikan waktu open. Juli gap up, tapi ini nggak terlalu besar ya, 0,01, 0,03. Jadi untuk karena Pilpres dimenangkan oleh incumbent. Juli waktu Pak Joko Widodo, Yusuf Kala menangin Pilpres, gap up juga, closing sekian. April ya tadi incumbent Pak Jokowi, Maruf Amin, gap up, kemudian turun, gap up, turun. Februari 14 2024 ya. Dimana di sini H+1 ya, setelah Pilpres atau gelombang yang pertama sekian, 1,88%, terus di closing di 1,3%. Nah, ini yang bagi trader yang buy sell di hari yang sama ya cukup sulit ya. Terutama memang yang trader yang tadi 5% dari 100%. Jadi trader yang bisa trading for living, dia punya naluri
punya gerak refleks dalam buy sell di hari yang sama. Nah, ini data yang lain, yaitu tadi saya jelaskan bahwa konstruksi atau emiten karya terutama dan anaknya itu volumenya luar biasa. Nah, seperti ini PPTP, itu volumenya gede, yang hijau ini. Hari kedua naik karena ini ARA ya, ARA biasanya terus naik walaupun akhirnya tutup di jodi di last price sama dengan preview price. Nah, ini akankah berlanjut? Ada nyawa yang sangat besar selama setahun terakhir ini. Akankah berlanjut ke hari-hari berikutnya? Jadi reboundnya sektor konstruksi. Nah, ini Adikarya. Ya, nih, tebal. Hari kedua koreksi cukup dalam. Dengan volume hari Kamis sangat besar, bukan cukup besar. Nah, ini bukan Wika ya, ini Weton. Weton volumenya besar sekali. Hari kedua koreksi ya, karena banyak yang TP ya, tadinya yang nyangkut kesempatan keluar ya keluar, atau mungkin trader yang memang udah jeli, jadi dia buy kemudian sell dengan cuan tentunya. Nah, ini Pepre ya, Pepre presisi ya, ini naik volumenya, naik tinggi juga berdasarkan volume. Hari dua koreksi dengan volume yang relatif lebih sedikit. Mudah-mudahan lanjut ya. Kemudian nah ini ya, kenaikan gelombang pertama ya, di hari Kamis ya, panic buying, tapi tidak disertai dengan kenaikan kedua, kecuali pada Benga, Tugu, Cemri, Gula ya. Lainnya hari kemarin hijau, hari ini udah merah ya. Itu jadi ya, yang kemarin beli di pucuk, beli di closing, berharap hari kedua merah hijau lagi, banyak yang kecewa ya, terutama saya juga. Saya beli Pepre, nah Pepre, WG ya, beli. Nah, terus Weton ya, yang cuan cuma Weton ya, Weton karena sempat naik 4,1%, sedangkan Pepre cuma 2% naiknya ya. Kemudian WG juga 2,3%, padahal saya targetnya 3%. Amsyong ya, begitulah ya. Nah, ini keadaan net buy asing ya, karena warna hijau ini net buy. Nah, memang cukup masif ya, asing masuk, terutama ini di pasar reguler, yang menyebabkan indeks ya relatif hijau di bulan Januari, di bulan Februari maaf. Ini valuasi ya, hari Kamis plus valuasi karena pemilu efek. Ini juga pemilu efek, tapi gelombang yang kedua, ini gelombang yang pertama. Ini Februari ini apa ya?
ya, apa MSCI efek ya, 11 triliun ya. Di sini 10 triliun, hari Jumat kemarin, hari Kamis 14 triliun. Ini gelombang kedua hari Jumat ya. Ini saya ambil dari Sabtu jam 13.45. Nah, ini hanya RCCC ini yang nyawanya, yang volumenya naik signifikan, yaitu 10 kali lipat. Bandingkan dengan pas Pilpres efek. Nah, sampai warna ungu, merah, hijau tebel ya, jadi valuasinya memang cukup besar, bahkan sangat besar untuk ukuran bursa dengan kurun waktu 1 tahun. Saya kira cukup ya. Ini hanya ringkasan data yang mungkin bisa kita lihat di Pilpres 5 tahun yang akan datang. Data ini cukup buat referensi, tapi sayang waktunya 5 tahun sekali. Ya, cukup. Salam sehat.